Oke, kita langsung aja ya. Kali ini kita bakal bedah gimana caranya dapetin semacam sekoci finansial lewat usaha sampingan sarapan. Ini bener-bener solusi realistis, modalnya kecil, khusus buat kamu yang mungkin lagi ngerasa keuangan itu kok ya pas-pasan terus. Kayaknya banyak dari kita yang ngerasain ini ya kan? Kerja banting tulang, notifikasi tagihan kok rasanya lebih cepat datangnya daripada tanggal gajian. Kita semua tahu banget rasanya kejebak di putaran itu. Nah, ini dia intinya. Kita tuh di sini nggak lagi ngomongin cara instan bangun kapal pesiar mewah, bukan. Tapi kita ngomongin soal skoci kecil yang realistis. Sebuah bisnis sarapan yang bisa bantu kita, ya sedikit bernapas lebih lega lah setiap bulannya. Oke, mari kita selami lebih dalam. Kenapa sih harus sarapan? Kenapa pagi-pagi? Karena model bisnis ini punya kekuatan strategis yang sering banget kita remehkan. Sekarang coba deh perhatiin perbandingan ini. Ini menarik banget. Gaji bulanan itu bikin arus kas kita seret, nunggu sebulan sekali. Tapi coba bandingin sama bisnis sarapan. Modal yang kita keluarin subuh itu bisa balik setiap hari. Bahkan sebelum jam 9 pagi itu udah jadi untung di tangan. Ini bukan soal jago masak loh, ini soal cash flow yang super cepat. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Pasarnya udah pasti ada. Mau kondisi ekonomi lagi gimana pun, orang kan tetap butuh sarapan. Mereka itu sebenarnya bukan cuma beli makanan loh. Mereka itu beli waktu dan kemudahan. Nah, inilah yang bikin permintaannya selalu ada. Baik, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Saya udah siapin 6 ide bisnis sarapan yang udah lolos seleksi. Modalnya minim, kerjanya cepat, dan untungnya masuk akal. Coba kita lihat satu-satu. Ide pertama, kita mulai dari yang paling legendaris, nasi uduk. Tapi strateginya kita balik. Bukan jual porsi besar yang mahal, justru sebaliknya. Kita main di porsi kecil, porsi kucing, dengan harga psikologis yang murah. Ini bikin orang tanpa sadar beli 2 atau 3 bungkus sekaligus. Dan ini rahasianya, duit gedenya itu bukan dari nasinya, tapi dari lauk-lauk pendampingnya. 200%. Itu margin keuntungan yang wajar banget buat sate usus, telur puyuh, atau gorengan. Jadi, nasi murah itu umpannya, nah lauk-lauk inilah mesin cetak uangnya. Ide kedua ini memecahkan masalah klasik. Sarapan tradisional itu seringkali nggak praktis buat para pekerja yang buru-buru. Solusinya? Gampang, kemas di dalam cup. Bubur jadi bisa dimakan sambil jalan, di motor, atau bahkan di kereta. Praktis dan modern. Kunci efisiensinya ada di sini. Siapin aja bahan-bahan utamanya di akhir pekan. Terus, fokus jualan cuma 2 jam di pagi hari di lokasi strategis yang kita sebut jalur semut, tempat orang pasti lewat. Selesai jualan, kamu masih punya banyak waktu buat siap-siap kerja. Ini baru namanya bisnis sampingan sejati. Oke, kita beralih ke ide yang lebih kekinian, bersih, dan cepat. Onigiri. Tapi isiannya yang familiar di lidah kita ya, kayak tongkol balado atau ayam suwir. Ini cocok banget buat target pasar karyawan kantoran yang pengen sarapan, tapi nggak mau ribet. Keunggulannya jelas banget, praktis, nggak bikin berantakan, rasanya kita kenal, dan yang paling penting, ini membuka potensi penghasilan semi pasif. Kamu bisa bikin di rumah, terus titip jual deh di koperasi kantor, kantin sekolah, atau warung dekat stasiun. Ide keempat ini bawa sedikit nuansa nostalgia, tapi dengan kemasan yang modern. Sandwich lipat, isinya simpel aja, kayak telur dadar. Tampilannya bersih, estetik, dan ini disukai banget sama kalangan pelajar atau karyawan muda. Nah, ini bagian yang penting banget. Jangan pernah remehkan kekuatan branding. Cuma modal stiker logo sama tanggal produksi, harga jual bisa naik loh. Kok bisa? Karena kamu nggak lagi cuma jual roti, tapi kamu juga menjual kepercayaan dan rasa aman ke pelanggan. Selanjutnya, kita masuk ke pasar yang sedikit beda, tapi marginnya lebih tebal. Healthy jars. Targetnya jelas, mereka yang sadar kesehatan. Di sini, kamu bukan jual makanan, kamu itu jual gaya hidup. Ini model bisnis yang menarik banget. Margin untungnya tinggi, bisa 2 kali lipat dari modal. Operasionalnya minim banget, bahkan hampir nggak butuh kompor. Dan produknya itu fotogenik, jadi gampang banget dipasarkan lewat WhatsApp atau Instagram Story. Ide terakhir ini sempurna buat kamu yang mungkin ngerasa, aduh aku nggak bisa masak atau nggak punya waktu. Tenang, jadilah seorang kurator. Kamu nggak bikin, tapi kamu memilih yang terbaik. Alur kerjanya kira-kira begini. Jam 3 pagi berburu jajanan pasar terbaik, jam 5 pagi dikemas ulang yang cantik, terus jam 7 pagi kirim ke pesanan-pesanan besar, misalnya buat rapat di kantor. Kuncinya,
Terapkan sistem pre-order 100%. Terima pesanan dan uangnya dulu, baru belanja. No risiko. Oke, punya ide bagus itu satu hal, tapi bikin bisnisnya bertahan itu cerita lain. Sekarang kita bahas bagian yang sering diabaikan tapi paling fatal, manajemen keuangan. Banyak usaha gagal karena pemiliknya cuma ngitung biaya bahan baku utama. Padahal ada yang namanya biaya hantu ini. Gas, plastik, sabun cuci, bensin, kelihatannya sepele, tapi kalau diakumulasi, ini adalah lubang bocor yang diam-diam ngerogotin keuntungan kamu. Karena itu, ada 2 aturan yang hukumnya wajib dan nggak bisa ditawar. Pertama, pisahkan uang usaha dan uang pribadi sejak hari pertama. Kedua, gaji diri kamu sendiri meskipun nominalnya kecil. Ini bukan soal moral, ini adalah disiplin finansial biar bisnisnya bisa napas panjang dan bertumbuh. Sampai di titik ini, saya mau kamu paham satu hal yang paling penting. Kita ini bukan lagi belajar jadi tukang masak, kita sedang belajar membangun aset. Mari kita lihat gimana usaha kecil-kecilan ini bisa jadi besar. Dan slide ini nunjukin dengan jelas banget. Laba bersih Rp50.000 sehari mungkin kedengarannya kecil, tapi coba lihat efek bola saljunya. Dalam sebulan jadi 1,5 juta, setahun 18 juta. Ini adalah bukti nyata bahwa langkah kecil yang konsisten bisa membangun aset yang signifikan. Nah, sekarang giliran kamu untuk bertindak. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini mungkin, tapi yang mana yang akan saya mulai. Coba pikirkan baik-baik. Dari 6 ide tadi, mana yang paling pas, paling masuk akal dengan realitas kamu saat ini. Jangan tunggu sempurna, karena bisnis itu nggak tumbuh dari niat, tapi dari gerakan pertama yang kamu ambil.